apapun itu akan menjadi ringan, dan yang ringan itu akan semakin lebih ringan, gitu ya. Nah, teman-teman, saya akan membuat ilustrasi, ya, ya. Sebelum RAT, ya, sebelum undangan dan buku itu diedarkan, itu Mas Erwin nge-share undangan tertulis di grup WA anggota Prima. Ya. Komentarnya tidak ada yang miring, komentarnya tidak ada yang negatif. Ya, begitu tahu tanggal 17 Februari 2024 RAT, itu semua anggota Prima yang ada di WA Group itu senang. Tidak ada yang ngeluh, bareng kalau nggak ada. Ya. Wah, aku pas janjian dan lain sebagainya, tidak. Tapi semuanya insya Allah dan menyatakan kegembiraan, bahkan mayoritas senang. Ya. Kalau jenengan ada di grup itu, tapi ini kan hanya khusus grup anggota Prima, yang ada Pak Toto. Ya, insya Allah saksinya Pak Toto. Yeah. Sampai ibu-ibu itu sampai di WA itu, nanti kita kudungnya apa? Gitu ya. Namanya apa? Gitu ya. Ya, sing bapak-bapak komentar, sing penting santik-santik gitu. Saya mau coba santik-santik ini kok malah lebih itu kudune kan sehat kok malah santik-santik gitu ya. Nafasnya tersengal-sengal. Oh, ternyata bahasa Pak Toto yang penting cantik-cantik gitu. Itu sampai mau nyambut RAT tanggal 17 itu suasana gembira anggota Prima itu seperti itu. Mengapa? Ya, karena tahu bahwa di RAT itu mereka nggak mempentingkan lapornya Pak Toto, Pak Toto itu nggak penting. Dan itu buktinya ketika ditanya jenengan sing diwaos apa Bapak Ibu lembar SHU, gitu ya. Buku apa namanya? Laporannya di Sinopo itu nggak begitu penting. Sampai mohon maaf ketika KJW itu RAT ya, itu Pak Tulus yang buat itu sama kontennya. Itu ongkong-ongkongnya gak karuan itu orang terpermasalahkan. Ada yang tahu Pak Agus, Pak Aris. Ini dapatnya dari mana? Oh iya tipe itu. Kan orang dipermasalahkan, orang dipikir. Karena yang dipikir itu SHU. Artinya itu kegembiraan itu tahu akan mendapatkan sesuatu. Nah, teman-teman, bulan Ramadan itu, ya, bulan Ramadan itu, kalau kita itu nggak tahu ilmunya, aku Ramadan ini itu mau kesel, itu mau luwe, maka ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Sehingga menjalani bulan Ramadan itu dengan berat, apalagi tidak libur, ya, tidak libur, liburnya mengikuti pemerintah. Makanya akan menjadi berat. Maka hadir di bulan Ramadan ini ada 4 persiapan yang perlu kita persiapkan. Pertama itu adalah persiapan ruhiyah, ya, persiapan nafas, persiapan ruh, hati. Karena segala sesuatu itu dirasakan dengan hati. Kalau Pak Toto tadi menyampaikan apa mau bahasanya, gesturnya, bahasa Canomi, gesturnya saja sudah bisa dibaca. Jenengan itu suasananya sedih atau suasana senang, suasana sayang atau cinta itu ya tidak perlu diucapkan dengan kata-kata. Saya pikir teman-teman yang putri yang sudah menikah tahu, ketika ada tamu datang ke rumah, terus orang tua yang datang itu ngomong sama bapak yang jenengan nembung, ya, jenengan untuk nikahkan dengan anak laki-lakinya tamu itu, jenengan nggak perlu ngomong, Pak, aku seneng, enggak. Gestur dan jenengan mesem itu saja, bapak yang jenengan sudah ngerti dan jenengan setuju. Itu. Maka itu cerminan ruhiyah itu akan menunjukkan bagaimana kegembiraan kita ketika menyambut bulan Ramadan. Nah, teman-teman, perkataan dari Yahya bin Mu'adz, ya, beliau mengatakan begini, kalau orang fisik sakit itu karena penyakit, fisik sakit itu karena penyakit. Tetapi kalau hati itu sakit itu karena apa? Hati yang sakit karena dosa. Kata Yahya bin Mu'adz, kalau fisik sakit itu karena penyakit, tapi kalau hati sakit itu karena dosa. Sebagaimana fisik yang sakit karena penyakit itu
tidak bisa menikmati makanan, jenengan kok loro, ditawari durian gelem ora? Mboten. Ora gelem. Assalamualaikum. Pas sehat kan ditawari durian begitu loro lagi. Pengen mangan apa? Pengen mangan apa? Tengkleng, sate, sate kelinci lagi. Maka orang yang sakit tidak bisa menikmati menu makanan apapun, sekalipun ketika sehat itu menu apapun itu dimakan. Maka hati yang sakit karena dosa itu juga tidak bisa menikmati ibadah. Maka ibadah di bulan Ramadan itu akan menjadi biasa-biasa saja ketika hati kita itu, ruhiyah kita itu tidak kita persiapkan, tidak kita bersihkan. Maaf, ini yang kemarin sempat saya cuplik, satu hadis yang ini doa malaikat Jibril ya. Tafsir Kemutan, masih ingat nggak 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW? Ya, ini baru pekan ketiga kemarin. Ya. Jadi ketika Rasulullah mau naik mimbar untuk berkhutbah, ketika naik di tangga pertama beliau mengatakan amin, ketika naik ke mimbar tangga kedua beliau mengatakan amin, dan ketika naik ke tangga ketiga beliau mengatakan amin. Ya, selesai berkhutbah, para sahabat bertanya, Rasulullah, tadi kami mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin. Maka Rasulullah menerangkan, yang salah satu itu adalah malaikat Jibril datang kepadaku dan malaikat Jibril alaihissalam berdoa, seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan dan dosanya belum diampuni, maka Allah akan melaknat orang ini. Ini berarti hati yang sakit itu karena dosa. Kok menemui bulan Ramadan persoalan-persoalan hablum minallah dan hablum minanas belum selesai, ya, maka banyak-banyaklah beristighfar. Ini perkataan Yahya bin Mu'ad, ya. Jadi kalau orang itu hatinya sakit, maka tidak akan bisa menikmati nikmatnya ibadah. Padahal ya, Rasulullah menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa ya, di bulan Ramadan karena iman, ya, karena iman dan mengharap pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jenengan kira-kira kalau sudah dikabarkan seperti ini, ya, bahwa dalam RAT bulan Ramadan nanti selama 1 bulan, saya anggap RAT, ya, jenengan sudah diberikan gambaran, ya, kita ini semua umat Islam itu, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, mengharap pahala, ya, maka Allah akan, karena iman dan mengharap pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Gitu ya. Loh, sudah diberikan, apa sih yang mau kita dapatkan dari saum Ramadan itu? Ya, Allah akan ampuni, ya, dosa-dosa kita. Allah akan ampuni. Maka kok ketemu bulan Ramadan kok mohon maaf ya, suasana hatinya sedih. Ya. Sedihnya itu bukan karena apa-apa. Kumpul dulu ya toko sore gitu ya. Masuknya sampai jam berapa Pak? Mbak Dewi, Mbak Dewi. Mbak Dewi udah ketemu. Wow, enak begini. Harus dipersiapkan. Kan gitu ya. Apalagi nanti di bulan Ramadan itu biasanya kan kita ada kegiatan-kegiatan bulan Ramadan tuh ya. Ada iftar bersama anggota, ada iftar dengan anak yatim sekaligus santunan. Berbahagialah jenengan yang terlibat di dalam itu, karena setiap tetes keringat yang jenengan keluarkan dari tubuh karena mempersiapkan iftar itu, pahalanya luar biasa. Ya. Karena
ilustrasinya kan mengapa anggota Prima itu begitu dengar dapat undangan RAT itu sudah terbayang aku Arendo SHU. Begitu tak foto, ya ternyata hadiah ini kulkas loro ning ngisor. Wah itu jadi rame lagi. Udah jalur Pak Toto WP sih. Ingkot dalam sing itu malah sing sugih-sugih Pak. Iya. Iki jenenge rezeki. Ya, ini. Jadi yang pertama persiapan kita adalah rupiah. Kemudian yang kedua, persiapan masuk di bulan Ramadan itu adalah fisik. Ya. Fisik, teman-teman, ya. Masuk bulan Ramadan itu bukan berarti kemudian kita mengurangi porsi aktivitas fisik, itu tidak. Justru malah sebaliknya. Fisik ini kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena memang saum itu termasuk ibadah fisik. Ya. Kita sebelum subuh itu sudah disuruh bangun untuk sahur. Ini gak terbiasa. Ya. Itu nanti akan berkomentar, aku nek esuk tidak tahu sahur. Loh, orang tahu sahur piye? Wong fadilah orang sahur. Rasulullah SAW itu ya sahur karena ada fadilah di sana. Ya. Gitu ya. Bukan persoalan aku gak sahur kuat, bukan persoalan itu. Persoalan dengan sahurnya itu banyak atau sedikit itu beda. Tetapi bahwa sahur itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Nanti begitu sholat subuh ya sudah mulai untuk saumnya, menahan lapar, menahan dahaga, tetap masuk kantor, bekerja, yang marketing tetap keliling dan seterusnya, yang remedial tetap silaturahim ke anggota yang perlu dikomunikasikan dan seterusnya, yang bagian officer akhir bulan yang tetap tutup buku sampai malam dan lain sebagainya. Ini butuh fisik, apalagi ba'da isya itu ditambah dengan kegiatan sholat tarawih. Ya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan itu adalah sholat tarawih karena iman dan mengharap pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa. Maka nggak ada sejarahnya teman-teman karyawan insan mandiri ini kok bulan Ramadan kok pekan kedua itu sudah mulai mundur diri. Ya. Maka teman-teman harus menjadi penggerak supaya jamaah masjid itu dari awal sampai akhir tetap full. Amin. Dan karyawan putri masih dimaklumi. Bapak mboten sholat tarawih, enten tamu, ya tamunya kan kundut, tamunya mboten iku kok Pak. Beda tamunya itu dimaklumi kan. Tapi nih bapak-bapak Mas kok ora sholat tarawih enten tamu, ya tamunya kan mulih. Tamunya angel pakai mulih ya. Jadi saya masjid dibayar dulu malah, maka tidak ada sejarahnya ya teman-teman, karena ilmu sudah sampai kepada kita, maka berusaha bagaimana kita mengamalkan. Karena orang yang sholat malam di bulan Ramadan itu adalah sholat tarawih. Sak rame-rame ini sholat tarawih berjamaah di masjid, sak bengok-bengok anak-anak sing melu wong tuane ning masjid, sak playon-playone anak-anak sing durung mektune salat melu ning masjid, jadi rame di masjid. Ketika kita sholat berjamaah di masjid itu masih lebih baik dibandingkan sholat tarawih sendirian di rumah di kamarnya kusuk. Itu masih lebih baik sholat berjamaah di masjid. Sehingga kita tidak ada alasan lagi loh, orang taruh wah ini orang taruh. Lu jenengan anak ini jenengan cobalah jenengan melihat masa kecil kalian gitu loh. Apa ketika masih kecil itu terus jenengan ya terus sholatnya wis meneng nganteng kan ya enggak kan. Ya ida-idaan sikil, ya sikut-sikutan, ya pelayon gitu. Malah sing ndulit ning sarunge pake. Mas Roma dhewe ora. Jamaah kalau
sama orang. Ini ya. Ini keutamaan. Dulu kita itu bahasa Nusantara, kok ora kemecer. Di bulan Ramadan kok malah terasa berat, itu kan ya hati kita itu perlu kita koreksi. Maka persiapan yang kedua itu adalah persiapan fisik. Kemudian persiapan yang ketiga itu adalah persiapan kesehatan. Ya, teman-teman, persiapan kesehatan ini sudah menjadi dalil umum. Wong ki nek lara kuwi arep ngopo-ngopo wae. Kalau saya baca pas rapat bulanan baca ketidakhadiran teman-teman itu kan enek sing tulisannya alasannya sakit perut masuk beberapa hari sakit perut. Nah, jadi omah anake apa nek hamil itu ya ora ya. Lu sakit perut ini kan ya apa terus dinoto sakit perut itu ya. Nah, kecuali keracunan yang Pak Toto gitu. Sampai entek kambing berapa Pak Toto? 3. Sampai 3 tegas gitu. Cuman nanti walat karo Pak Haris darah dijak. Gitu ya. Jadi kesehatan itu betul penting gitu. Jenengan puasa ya, walaupun mohon maaf ya, dalam fikih Ramadan itu para ulama sepakat kalau orang yang sakit itu termasuk udzur syar'i untuk tidak puasa. Kan itu ya. Wah, iman ya monggo, andaikan jenengan tetap puasa juga. Ya, tapi para ulama kalau puasanya orang yang sakit itu kemudian tidak menjadi asbab segera sembuh, bahkan bisa menjadi memperburuk kesehatannya, maka lebih baik tidak puasa, sekalipun harus mengqadha. Maka kesehatan itu penting. Ya. Apalagi mohon maaf ya, teman-teman yang di suraunya, di musolanya, di masjidnya itu sholat tarawihnya masih 21 rakaat. Ya. Ini bukan persoalan lama atau sebentarnya, enggak. Ya. Kecepatan gerakan sholatnya itu yang ya. Nek jarine Anwar Zahid kan selikur rakaat kalau 11 rakaat kok rambungnya cepet selikur. Enggak membutuhkan fisik yang kuat. Luar biasa. Kesehatan jenengan kok waktu-waktuan gitu. Cegeh apa meneh wis. Saya kemarin terus terang saya sudah lama nggak pegang pacul. Karena di depan rumah itu rumput itu udah tinggi. Karena Jumat saya libur, saya coba rumput itu tak paculi. Sampai hampir jam 10-an itu baru selesai. Begitu sholat Jumat itu baru rukuk yang pertama ini mau iktidal loh. Nah kalau wis tiba-tiba macul kira kosong. Ini ya, jadi persiapan yang ketiga adalah kesehatan. Maka persiapkan kesehatan itu betul-betul ya, untuk bapak-bapak dipersiapkan. Jangan kemudian kalau kita hidup teratur itu insya Allah enak. Kalau yang putri mungkin kan masih ada ya tamu itu kan, sebenarnya tamu itu kan bagian dari rusuh keringanan atau tidak, bahkan tidak boleh malah ketika dengan ada tamu kok puasa. Kemudian yang keempat, yang terakhir persiapan yang keempat itu adalah persiapan aktivitas. Jadi teman-teman, kalau kemarin di RAT itu Insan Mandiri di 2024 itu meneropong semua program kerja sampai Desember 2024, itu adalah sebuah rencana kerja dan RAPB ya, anggaran belanja di tahun 2024. Sama dengan kita di bulan Ramadan, itu adalah membuat rencana ya, rencana apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan itu ya. Baik secara personal, pribadi maupun lembaga Insan Mandiri. Nah, di sini saya sampaikan, nanti ini bisa dibuka kembali. Dan ini sering saya sampaikan kalau menjelang bulan Ramadan untuk memotivasi saya pribadi dan ini untuk semua jamaah. Pertama,
ya. Di sini disebutkan amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Karena namanya amalan utama itu kan berarti kita prioritaskan. Bukan berarti kemudian di luar 5 amalan utama ini kemudian tidak bisa kita lakukan, tetapi amalan utama ini kita lakukan. Pertama itu adalah sedekah. Sedekah. Pun saya nggak perlu hadir di masjid-masjid jenengan, nggak perlu hadir di musola-musola jenengan. Itu kalau bulan Ramadan jamaah masjid jenengan, warga kampung jenengan itu begitu ringan, begitu mudah untuk mengeluarkan sedekah, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk makan. Ya termasuk teman-teman di Insan Mandiri ini, ya, mohon maaf, berapapun gaji yang diterima setiap tanggal 25 itu kemudian tidak kita asumsikan bahwa ini adalah punya saya. Maka kemudian kita berpikir ada sebagian yang harus disedekahkan. Ya, karena nanti kalau itu tidak sampai pada kalau itu kemudian untuk kita sendiri, maka ya mohon maaf tidak ada pertolongan dari Allah SWT. Pernah kami sampaikan di forum ini juga di aula ini kalau nggak salah. Ya, ketika Imam Syafi'i itu didatangi oleh seorang ya, karyawan, kemudian tanya, "Wahai Tuan Guru, saya ini sudah bekerja lama, tapi kok saya merasakan serba kekurangan. Gaji saya itu tidak barokah. Berapa gaji kamu?" "Gaji saya itu 4 dinar." Ya. "Kamu kerja apa?" "Saya ikut seorang saudagar." Ya. "Sampaikan kepada majikanmu, ya, minta bulan depan kamu digaji 3 dinar." Ini di logika kita nggak masuk, Mas. Ya, tapi dipercaya saja, diimani saja. Kemudian betul karena yang ngomong adalah seorang ulama gitu, Imam Syafi'i. Kemudian dia ini paginya datang kepada tuannya, pada majikannya, "Tuan, bulan depan saya minta tolong digaji 3 dinar." Bocah iki kok digaji 4 dinar malah jalur dikurangi jadi 3 dinar. Itu karena kata ustadz saya, siapa? Imam Syafi'i. "Sudah, besok bulan depan tak gaji 3 dinar." Dia pulang kerja. Dalam 1 bulan itu setelah mendapat 3 dinar itu dia masih merasakan nggak cukup. Ya. Kemudian datang lagi, "Wahai Tuan saya sudah digaji 3 dinar, tapi kok juga sama saja. Persoalan saya masih belum selesai serba." Ya. "Ya sudah, besok kamu datang ke tuanmu, minta digaji 2 dinar." Datang dia ngomong ini dari Imam Syafi'i. Akhirnya majikannya betul gaji 2. Maka pada bulan ketiga, ya setelah 1-2 bulan ketiga, dia datang pada Imam Syafi'i. "Wahai Tuan Guru, sungguh apa yang kau katakan itu adalah benar. Saya setelah digaji oleh majikan saya 2 dinar itu, hidup saya menjadi lebih berkah. Cukup." Dengan logika masuk nggak? Enggak. Tapi orang yang menemui ya, Imam Syafi'i itu merasakan hidupnya bahagia itu setelah dia mendapatkan gaji 2 dinar. Kemudian orang ini bertanya pada Imam Syafi'i, "Wahai Tuan Guru, apa sebenarnya yang menjadi rahasia dari semuanya?" "Sungguhnya setelah kamu bercerita tentang pekerjaanmu itu, ya, kamu memang sepantasnya menerima hasil itu adalah 2 dinar. Berarti yang 2 dinar itu memang itu bukan hak kamu." Subhanallah. Ini mau karang berarti menua beno sing Pak Toto. Karyawan dulu mudun gaji kabeh. Gitu ya. Jadi maksud saya bukan jenengan minta gajinya turun, tidak. Tapi siapkan di bulan Ramadan dari gaji-gaji yang diterima itu untuk bersedekah di bulan Ramadan itu. Ya. Diludah sedekah di bulan Ramadan, apalagi di hari Jumat, apalagi sedekahnya ba'da asar. Oh, ini luar biasa lagi. Ya. Maka kalau hari Jumat sekarang kan Jumat berkah ya. Insan Mandiri masih enggak masih dong. Jadi kan jangan berpikir bikin toko sebelum terus berjikun malah nggak perlu tak plastik orang pokok.
karena mereka butuh. Nah, sini ngomah ki wong 5 kok nggono kan ya lumrah. Opo kok ndelane tanggane ki yo pesan kok nek lewat Instagram. Dikono ya. Aku juga lisan yo. Juga tidak apa-apa. Ini amalan utama adalah sedekah. Apalagi ibu-ibu nih ya yang sudah berkeluarga, ibu itu mesti untuk giring jatah netoke jaburan takjil. Ini orang rasa tekok kancane